Jay Ises cedera. Kalimat itu mungkin langsung bikin banyak fans timnas Indonesia deg-degan. Bahkan mungkin ada yang langsung pikir, waduh, bahaya nih lini belakang Indonesia. Tapi tunggu dulu. Kalau kita bicara timnas Indonesia sekarang, situasinya sudah berbeda. Sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu. Dan justru disitulah menariknya. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indonesia mulai punya sesuatu yang dulu selalu kita iri lihat dari negara lain, yaitu kedalaman squad. Halo semuanya, balik lagi di channel Irfan, channel yang selalu membahas perkembangan terbaru timnas Indonesia dengan sudut pandang yang santai, natural, tapi tetap menarik untuk kita obrolin bareng-bareng. Dan di video kali ini kita bakal membahas soal kabar cedera Jay Ises, reaksi para fans Indonesia, lalu kenapa sebenarnya kita nggak perlu terlalu panik dengan situasi ini. Karena jujur saja teman-teman, kalau ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin situasinya bakal beda banget. Tapi sekarang timnas Indonesia sudah berkembang. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel Irfan, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi begini, cedera Jay Ises memang bukan kabar bagus. Karena kita semua tahu kualitas pemain satu ini memang luar biasa penting untuk timnas Indonesia. Bahkan bisa dibilang sejak Jay Ises masuk timnas, lini belakang Indonesia naik level cukup jauh. Cara dia membaca permainan, lalu ada positioningnya, ketenangan saat membawa bola, duel udara, sampai leadershipnya di lapangan, itu benar-benar kelihatan sangat beda. Dan yang paling penting, Jay Ises punya aura tenang yang menular ke pemain lain. Kadang ada pemain yang bukan cuma bagus secara teknik, tapi juga bikin tim di sekitarnya menjadi lebih percaya. Dan menurut saya, Jay Ises termasuk pemain seperti itu. Makanya ketika muncul kabar dia mengalami cedera, banyak fans langsung khawatir. Itu normal, karena kita tahu seberapa penting perannya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah timnas Indonesia bakal langsung hancur kalau Jay Ises absen? Menurut saya tidak. Dan justru disinilah kita mulai melihat perkembangan besar timnas Indonesia. Karena sekarang Indonesia sudah punya kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Coba kita lihat opsi yang dimiliki timnas Indonesia di lini belakang. Masih ada Max Hilger, back yang punya pengalaman bermain di level Eredivisie dan kualitasnya jelas tidak main-main. Mes punya kemampuan duel yang bagus, build up rapi, dan cukup modern sebagai seorang back tengah. Lalu ada Justin Hubner, pemain yang mungkin paling emosional dan agresif di lini belakang Indonesia. Tipikal pemain yang mentalnya kuat banget. Nggak takut duel, nggak takut provokasi, dan selalu bermain penuh semangat. Kemudian ada Jordi Amat, pemain senior yang pengalamannya luar biasa panjang. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi pengalaman Jordi tetap sangat penting untuk menjaga keseimbangan lini belakang. Dan jangan lupa ada Rizky Ridho. Nah, ini yang menurut saya menarik, karena Ridho berkembang sangat cepat. Dulu banyak orang menganggap pemain lokal bakal kesulitan bersaing dengan pemain diaspora. Tapi Ridho justru membuktikan dirinya tetap layak jadi andalan timnas. Bahkan beberapa pertandingan terakhir performanya sangat tenang dan dewasa. Dan itu bagus banget untuk masa depan timnas Indonesia. Artinya sekarang persaingan di skuad benar-benar sehat. Kalau dulu kita sering punya starter bagus tapi cadangannya bikin was-was. Sekarang situasinya mulai berbeda. Dan menurut saya ini salah satu tanda kalau pondasi timnas Indonesia mulai terbentuk. Karena tim besar bukan tim yang bergantung pada satu pemain. Lihat aja negara-negara besar, mereka juga sering kehilangan pemain inti karena cedera.
Tapi sistem mereka tetap berjalan. Kenapa? Karena kedalaman skuad mereka kuat dan Indonesia perlahan mulai menuju ke arah ke sana. Memang mungkin belum sempurna, tapi progresnya terasa banget. Sekarang coba bayangkan kalau situasinya ini terjadi sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Mungkin fans langsung panik total. Karena saat itu perbedaan kualitas antara pemain inti dan pemain cadangan masih cukup jauh. Tapi sekarang banyak pemain yang kualitasnya mulai merata dan itu kabar bagus. Bahkan menurut saya persaingan antar pemain sekarang justru bikin timnas Indonesia semakin berkembang. Karena semua pemain tahu posisi mereka tidak aman. Kalau performa turun sedikit ada pemain lain yang siap mengambil tempat. Dan budaya kompetitif seperti ini penting banget untuk tim nasional modern. Lalu pertanyaannya sekarang siapa yang paling cocok menggantikan peran Jay Ises kalau benar-benar harus absen? Kalau menurut saya pribadi jawabannya tergantung lawan yang akan dihadapi. Kalau Indonesia butuh ketenangan build up dan duel udara kuat, mungkin Max Hilger bisa menjadi pilihan utama. Tapi kalau Indonesia menghadapi pertandingan keras, penuh tekanan, Justin Hubner bisa menjadi opsi menarik karena mental bertandingnya luar biasa. Sementara Jordi tetap penting sebagai sosok senior. Dan Ridho menurut saya dia tetap wajib dimainkan karena chemistry-nya dengan pemain belakang yang lain mulai terbentuk. Dan satu hal yang saya suka dari timnas Indonesia sekarang adalah kita akhirnya bisa berdiskusi soal opsi. Bukan lagi soal waduh, habis sudah kita. Itu beda besar, karena dulu kita terlalu bergantung pada beberapa nama saja. Sekarang, Indonesia mulai punya banyak pilihan, dan itu membuat pelatih punya fleksibilitas yang lebih besar. Siapapun nanti pelatih yang menangani timnas, situasi seperti ini sangat menguntungkan. Karena strategi bisa berubah tergantung lawan. Indonesia bisa bermain lebih agresif, bisa bermain lebih bertahan, bisa build up dari bawah atau bermain direct. Dan semua itu terjadi karena kualitas pemain mulai merata. Menurut saya pribadi ini salah satu perkembangan terbaik timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bukan cuma soal naturalisasi, bukan cuma soal pemain diaspora, tapi soal bagaimana Indonesia mulai membangun skuad yang benar-benar kompetitif. Dan jujur saja teman-teman, sebagai fan timnas Indonesia, rasanya menyenangkan melihat situasi seperti ini. Karena akhirnya kita bisa optimis tanpa terlalu takut ketika ada pemain inti cedera. Walaupun tentu saja kita semua berharap Jay Ises cepat pulih dan kembali bermain. Karena bagaimanapun juga dia tetap salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Dan kehadirannya tetap sangat penting. Tapi setidaknya sekarang kita tahu timnas Indonesia tidak lagi setipis dulu. Sekarang skuad Garuda mulai punya isi dan itu membuat masa depan timnas terasa lebih menjanjikan. Apalagi kalau regenerasi pemain terus berjalan dengan baik. Pemain muda berkembang, kompetisi lokal membaik, pemain diaspora bertambah dan federasi tetap serius membangun tim. Kalau semua itu berjalan konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar bisa menjadi kekuatan besar di Asia dalam beberapa tahun ke depan. Dan saya rasa kita semua sebagai fans pantas menikmati proses ini. Karena perjalanan timnas Indonesia beberapa tahun terakhir memang luar biasa menarik untuk kita ikuti. Dari yang dulu sering diremehkan, sekarang mulai diperhitungkan. Dari yang dulu minim opsi, sekarang mulai kedalaman skuad. Dan dari yang dulu sering panik, sekarang kita mulai belajar percaya diri. Baik teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita kali ini soal cedera Jay Ises dan kenapa sebenarnya timnas Indonesia nggak perlu terlalu panik menghadapi situasi ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah Indonesia benar-benar sudah punya kedalaman skuad yang kuat? Dan siapa pemain yang paling cocok menggantikan peran Jay Ises kalau harus absen? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa buat like video ini, subscribe channel Irfan,
share ke teman-teman pencinta timnas Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan pembahasan terbaru lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga Indonesia.